Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Relasi lebih baik. Pengkhotbah 4 ayat 9 saya bacakan dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau bekerja, hasilnya akan lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan hidup bersama dengan manusia lainnya. Namun di zaman sekarang ini, koneksi menggantikan relasi. Karena orang-orang digiring untuk lebih mementingkan koneksi daripada relasi. Relasi diganti dengan koneksi. Relasi menjadi jauh, walau secara fisik sebenarnya tidak berjauhan. Ada di ruang yang sama, ada di meja yang sama. Namun kita lebih mengedepankan, mengutamakan koneksi. Ini adalah saat kita ada di ruang tamu, atau di meja makan, atau di meja rapat, tapi kita fokus dengan gadget kita masing-masing. Apalagi setahun terakhir kita dipaksa untuk physical distancing. Sangat minim sentuhan yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Mungkin sekarang hal ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar Bapak Ibu. Namun ke depannya sangat mungkin ini akan menimbulkan sebuah kekosongan besar di dalam hati manusia. Karena relasi adalah kebutuhan kita. Penulis kitab Pengkhotbah memperhatikan bahwa di bawah matahari adalah kesia-siaan. Ada seorang kaya tidak berhenti untuk berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Padahal ia tidak memiliki keluarga, ada di ayat ke-8. Ini mengarah kepada orang yang bekerja sendiri tanpa harus berbagi keuntungan atau manfaat dengan orang lain. Untuk apakah semua kekayaannya? Bukankah berdua lebih menguntungkan dan hasilnya juga akan lebih baik? Pasti akan lebih berarti jika ia bekerja sama dengan orang lain, menjadi rekannya dan berbagi manfaat atau keuntungan dengan orang lain. Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan atau kejatuhan, tapi mendapat bantuan atau minimal ada sahabat atau keluarga yang tetap ada untuk kita. Memiliki relasi membuat kita mendapat bantuan di kala kesusahan, merasakan kehangatan, dan menjadi lebih kuat dan teguh. Bahkan hikmat pun adalah kesia-siaan bila kita tidak memiliki relasi atau sahabat ketika itu. Nah, Bapak Ibu, relasi itu biasa kita tahu ya, bisa dengan sahabat, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Roda kehidupan terus berputar tanpa kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Hari ini orang mungkin miskin dan lemah. Setahun ke depan entah bagaimana ia bisa menjadi sukses dan berkuasa. Demikian selanjutnya waktu berlalu orang itu juga bisa turun dari jabatannya dan tidak lagi disukai orang. Itu sebabnya membangun dan menjaga relasi jauh lebih baik. Di dunia yang tidak menentu, di dunia yang untuk segala sesuatu ada waktunya, baik tidak akan baik selamanya, buruk tidak akan selamanya buruk. Sangatlah bijak jika kita mempertahankan relasi-relasi yang baik, persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan banyak orang di sekitar kita. Bapak Ibu, saya berharap kiranya kita jangan mau mengorbankan relasi-relasi kita untuk kekayaan dan jabatan. Karena pencapaian-pencapaian kita itu kesia-siaan, kata pengkhotbah. Relasi lebih baik dan layak untuk dipertahankan. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang bijak untuk menjaga dan mempertahankan relasi. Yesus datang ke dunia dengan kasih yang besar untuk memulihkan relasi-relasi yang rusak. Pemulihan relasi kita dengan Allah sebagai hubungan bapa dengan anak, membuat kita berelasi dengan cara yang baru dengan orang lain, yaitu sebagai saudara dengan orang-orang seiman kita. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Yesus yang besar menutupi, menghapus dosa kita yang besar dan banyak. Membuat kita bahkan menjadi terang yang di atas kaki Dian untuk menjadi saksi bagi orang-orang di dunia. Bapak Ibu, relasi lebih baik daripada kekayaan, jabatan, bahkan hikmat. Relasi lebih baik daripada pencapaian-pencapaian kita. Mari kita miliki kasih Yesus, agar kita memiliki relasi-relasi yang dipulihkan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, kami diingatkan. Tuhan sudah pulihkan relasi kami melalui kasih Yesus yang besar sudah datang ke dunia untuk dosa-dosa kami. Mampukan kami juga Tuhan hidup di dunia di bawah matahari ini dengan membangun, mempertahankan relasi-relasi yang baik. Tolong kami untuk tidak mengorbankan relasi kami untuk kekayaan dan jabatan, tapi biarlah kami menjaganya, terus memulihkan relasi-relasi yang rusak, karena kami tahu ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami.
Tolong kami Tuhan, mampukan kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan berkati kita.